Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam renungan harian dari Komsos Keuskupan Agung Merauke. Hari Senin tanggal 1 November 2021. Kita akan awali dengan bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Keuskupan Agung Merauke yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur bahwa kita kembali bisa bertemu dalam renungan hari ini tanggal 1 November 2021. Tanggal 1 November adalah pesta jiwa-jiwa orang beriman. Pada kesempatan ini kita merenungkan kitab suci. Kesempatan ini ketika kita terbuka hati, menyerahkan diri kepada rahmat Tuhan, Tuhan sementara berbicara kepada kita melalui kitab suci ini di pesta jiwa-jiwa orang beriman ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kitab suci mengajak kita untuk merenungkan, mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan kali ini ialah cukup halus dan menggembirakan. Suaranya menyapa, mengantar kita untuk bergembira sekaligus menaruh harapan dan bersandar kepadanya. Suara Tuhan menyapa kita bahwa kita ada kesempatan untuk hidup dengan baik, kesempatan untuk masuk surga. Sebab bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Itu suara Tuhan yang menjanjikan, membuat kita bergembira. Tapi ada alasan kegembiraan dan sukacita itu, karena menjalankan perintahnya. Yang baru saja kita dengar dalam Injil Matius ini adalah ketujuh sabda bahagia. Umat sekalian yang saya kasih, kita bisa mendengar suara Tuhan ini memberi kesejukan ataupun juga memberi jalan keluar dan harapan. Itu bisa kita dapat
apabila di dalam pikiran dan hati kita mesti singkirkan dosa. Kalau kita singkirkan dan itu kita bersihkan, kita sanggup untuk mendengarkan suara Tuhan yang menggembirakan atau memberi perintah atau mengarahkan kita. Itu kita sanggup dengar. Karena kita singkirkan apa yang menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang menggembirakan. Bacaan kitab suci hari Sabtu minggu lalu itu tentang rendah hati. Terus sungguh-sungguh rendah hati agar kebaikan Tuhan itu kita tidak sombong, kita tidak angkuh dan mempersalahkan orang, cerita orang, tidak, kita rendah hati. Kalau kita sungguh rendah hati dan kita tulus, apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kita ada dalam kelompok berbahagia ini, itu menjadi ucapan yang tepat ada bagi kita yang menjalankan perintah Tuhan ini. Umat sekalian yang terkasih, demikian renungan di hari Senin tanggal 1 November 2021. Kita berdoa juga untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kita menyerahkan mereka kepada penyelenggaran kasih ilahi Tuhan agar keluarga, famili, bapa, mama, adik kakak, kenalan, kerabat, kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan ini, yang terbuka tangan dan menjanjikan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.